Pernah nggak sih lu ngerasa dunia ini rusak? Orang-orang salah, pemerintah nggak becus, masyarakat terlalu egois. Dan dalam hati kecil lu bilang, andai gue punya kuasa, gue akan memperbaiki semuanya. Gue pun pernah begitu. Dulu, waktu gue merasa pintar, gue pikir dunia ini tugas besar gue. Gue merasa dengan pikiran yang tajam dan semangat yang tinggi, gue bisa mengubah banyak hal. Kalau ada yang beda pendapat, gue langsung debat. Kalau ada yang salah, gue buru-buru tunjuk jari. Kalau ada masalah, gue percaya solusinya sederhana. Asal semua orang mengikuti cara berpikir gue. Tapi waktu berjalan, semangat itu ada, tapi makin lama gue sadar, dunia ini nggak sesederhana yang gue pikirin. Dan seringkali, masalah terbesarnya bukan ada pada orang lain, bukan ada pada sistem, tapi justru ada pada diri gue sendiri. Jalaluddin Rumi pernah berkata, "Kemarin aku pintar, aku ingin mengubah dunia. Hari ini, aku bijak, aku ingin mengubah diri sendiri." Kalimat itu sederhana, tapi dalam. Karena ternyata, semakin jauh kita melangkah, semakin kita ngerti. Perubahan terbesar selalu dimulai dari hal yang paling dekat, diri sendiri. Kalau gue ingat lagi masa-masa itu, rasanya lucu juga. Gue masih muda, baru banyak baca buku, baru kenal teori, baru paham sedikit tentang politik, ekonomi, psikologi, dan tiba-tiba dunia terasa begitu salah. Gue jadi gampang nilai orang lain. Teman yang telat bayar utang, gue bilang gak bertanggung jawab. Guru yang telat masuk kelas, gue anggap malas. Pemerintah yang bikin kebijakan, gue kritik habis-habisan. Pokoknya, semua orang salah kecuali gue. Pernah suatu kali gue debat panjang sama temen gue. Cuma karena beda cara pandang. Dia bilang, nggak semua orang bisa ideal. Tapi gue ngotot. Kenapa nggak bisa? Kalau semua orang mau, semua masalah selesai. Gue merasa pintar. Gue merasa paling benar. Tapi ternyata, dalam kehidupan nyata nggak sesederhana itu. Gue bisa bilang orang lain harus jujur. Tapi gue sendiri masih suka bohong kecil-kecilan. Gue bisa bilang orang lain harus disiplin. Tapi gue sendiri masih suka menunda pekerjaan. Gue bisa bilang orang lain harus hidup sehat, tapi gue sendiri masih begadang sambil ngemil mie instan tengah malam. Itulah yang gue sebut fase pintar. Fase ketika kita tahu banyak hal, tapi lupa mengukur diri. Fase ketika kita merasa punya solusi untuk semua orang, tapi nggak pernah sungguh-sungguh mempraktekkan solusi itu dalam hidup kita sendiri. Dan jujur aja, banyak dari kita pernah ada di fase itu. Semangat menggebu-gebu, tapi belum dibarengi sama kebijaksanaan. Lalu datanglah masa ketika gue mulai berhenti. Bukan berarti berhenti peduli, tapi berhenti menuntut dunia. Gue mulai sadar, kalau gue ingin dunia berubah, gue harus mulai dari diri gue sendiri. Contoh paling sederhana adalah soal disiplin waktu. Dulu, gue suka ngeluh, kenapa orang Indonesia nggak bisa tepat waktu? Tapi giliran gue sendiri yang disuruh datang jam 7 pagi, seringkali gue muncul jam setengah 8. Lalu gue sadar, gue pun bagian dari masalah itu. Kalau gue ingin lingkungan gue lebih disiplin, gue sendiri harus jadi orang yang disiplin dulu. Hal lain lagi, soal kebersihan. Gue sering kesel lihat orang buang sampah sembarangan. Tapi ternyata, gue pun kadang masih suka asal naruh bungkus permen di meja kerja atau numpuk gelas bekas di kamar. Gue pikir kecil, tapi justru disitulah kuncinya. Gimana gue bisa menuntut ribuan orang berubah kalau gue sendiri malas mengubah kebiasaan kecil gue. Itu yang gue sebut fase pintar. Fase ketika kita tahu banyak hal, tapi lupa mengukur diri. Fase ketika kita merasa punya solusi untuk semua orang, tapi nggak pernah sungguh-sungguh mempraktikkan solusi itu dalam hidup kita sendiri. Dan jujur aja, banyak dari kita pernah ada di fase itu. Semangat menggebu-gebu, tapi belum dibarengi sama kebijaksanaan. Bijak itu artinya sadar. Sadar bahwa kita nggak bisa maksa dunia, tapi kita bisa nguasain diri sendiri. Sadar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan seringkali, langkah kecil itu justru yang paling berat. Rumi benar, mengubah diri ternyata jauh lebih sulit daripada mengubah dunia dengan kata-kata. Karena, mengubah diri itu butuh konsistensi, butuh kejujuran, butuh kesabaran. Bayangkan dunia ini kayak cermin. Kalau kita senyum, dia balik senyum. Kalau kita marah, wajahnya ikut terlihat muram. Begitu juga hidup. Kalau kita berubah, dunia di sekitar pun perlahan ikut berubah. Misalnya, kita sering ngeluh orang lain gak ramah. Tapi pernah nggak kita coba nyapa lebih dulu? Tersenyum lebih dulu? Ketika kita melakukan itu, kita kaget. Ternyata banyak orang yang balas dengan ramah juga. Atau,
Contoh lain, kita sering kesel lihat sosial media penuh kebencian. Tapi pernah nggak kita perhatiin? Apa yang kita posting? Apa yang kita share? Kalau isinya nyinyir, sarkas, ya algoritma pun mantulin hal yang sama ke timeline kita. Sekali lagi, dunia itu cermin. Ada pepatah bijak. Kalau lu pengen lihat dunia lebih baik, mulailah dengan merapikan kamar lu. Sederhana, tapi dalam. Karena kamar itu representasi dari pikiran lu. Kalau kamar berantakan, biasanya pikiran juga berantakan. Kalau lu bisa disiplin menjaga hal sekecil itu, besar kemungkinan lu bisa menjaga hal-hal yang lebih besar. Analogi lain, coba bayangin lu punya sapu. Lu bisa pergi ke halaman orang lain dan sibuk nyapu di sana. Tapi halaman rumah lu sendiri berantakan. Itu sama aja bohong. Lebih baik lu bersihin rumah lu dulu. Dan ketika orang lain lihat rumah lu rapi, mereka akan ikut termotivasi bersihin rumah mereka sendiri. Itulah kekuatan contoh nyata. Kalimat Rumi tadi sebenarnya bukan cuma soal motivasi, tapi juga soal spiritualitas. Rumi pengen nunjukin kalau manusia sering sibuk nyari keadilan, kebenaran dan kedamaian di luar sana. Padahal sumbernya ada di dalam diri. Kalau hati kita penuh amarah, kita akan lihat dunia penuh konflik. Kalau hati kita penuh iri, kita akan melihat dunia penuh ketidakadilan. Tapi kalau hati kita damai, kita akan melihat dunia lebih seimbang. Perubahan diri bukan berarti kita pasrah sama keadaan. Justru sebaliknya, perubahan diri adalah fondasi buat mengubah keadaan. Kalau kita pengen orang lain jujur, kita dulu yang jujur. Kalau kita pengen orang lain peduli, kita dulu yang peduli. Kalau kita pengen orang lain disiplin, kita dulu yang disiplin. Seperti kata Mahatma Gandhi, be the change that you wish to see in the world. Jadilah perubahan yang pengen lu lihat di dunia. Dan disitulah kebijaksanaan tumbuh. Ketika kita berhenti sibuk nunjuk orang lain, dan mulai nunjuk diri sendiri, ada satu hal lagi yang gue pelajari seiring waktu. Puncak tertinggi ilmu pengetahuan bukanlah kecerdasan, tapi kebijaksanaan. Kenapa begitu? Karena pintar itu soal seberapa banyak kita tahu. Tapi bijak itu soal sejauh mana kita bisa ngehidupin apa yang kita tahu. Bayangin seseorang yang hafal ribuan teori tentang kesehatan. Dia tahu apa itu kalori, apa itu pola makan ideal, apa aja bahayanya gula, dan gimana cara menjaga tubuh tetap fit. Tapi, setiap malam dia masih begadang sambil ngemil mie instan tengah malam. Apakah dia pintar? Ya, sangat pintar. Apakah dia bijak? Enggak. Karena pengetahuan tanpa penerapan hanyalah tumpukan kata-kata. Dan kebijaksanaan lahir ketika pengetahuan itu nyatu dengan tindakan. Itu sebabnya kita sering lihat orang tua sederhana yang mungkin gak pernah kuliah tinggi, tapi ucapannya nenangin, nasihatnya menyejukkan, dan sikapnya penuh makna. Mereka mungkin gak punya banyak teori, tapi mereka punya kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu adalah buah dari pengalaman, refleksi, dan keberanian buat mengubah diri. Di titik ini gue paham, semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hatinya. Semakin banyak yang dia pelajari, semakin dia sadar kalau dunia ini luas dan dirinya kecil. Dan semakin dalam dia ngerti, semakin dia nggak sibuk nunjuk orang lain, tapi sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi ilmu pengetahuan itu ibarat gunung. Di kaki gunung kita sibuk berdebat siapa yang paling benar. Di lereng gunung, kita mulai sadar ada banyak jalan menuju puncak. Dan di puncak gunung kita akhirnya lihat pemandangan luas, lalu ngerti kalau yang terpenting bukanlah menang debat, tapi bisa hidup selaras dengan kehidupan. Itulah puncak dari ilmu, kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu, pada akhirnya selalu balik lagi ke hal sederhana, mengubah diri sendiri. Akhirnya, gue paham. Dulu gue merasa pintar, gue ingin mengubah dunia. Sekarang gue belajar bijak, gue ingin mengubah diri gue sendiri. Bukan berarti gue berhenti peduli sama dunia, tapi gue sadar perubahan besar hanya bisa dimulai dari dalam. Kalau gue bisa menjaga diri gue, kalau gue bisa memperbaiki kebiasaan gue, maka orang-orang di sekitar gue pun akan ngerasain dampaknya. Jadi kalau hari ini lu ngerasa dunia terlalu berat buat diperbaiki, cobalah mulai dari diri lu sendiri. Mulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, menjaga ucapan, berlaku jujur, belajar sabar. Karena dari situlah energi perubahan memancar. Dan siapa tahu, dari satu langkah kecil lu, akan lahir gelombang besar yang menggerakkan dunia.